Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan presentasi mengenai pengantar teknologi informasi saya dari Prodi PAI Internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama judulnya adalah mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan agama Islam. Materi ini disusun oleh Azmi Rafi'ah, Devi Anita Lestari, dan Anissa Melawati. Yang pertama akan kita bahas mengenai pengertian teknologi informasi. Pendahuluan, pendidikan merupakan suatu kegiatan yang bersifat umum bagi setiap manusia di muka bumi ini. Mendidik berarti memelihara atau memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Dari pengertian ini didapat beberapa hal yang berhubungan dengan pendidikan. Hampir setiap orang menggunakan teknologi, dan dengan teknologi jugalah pendidikan berjalan seperti saat ini. Informasi dan komunikasi sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Kemajuannya luar biasa, terutama dalam bidang komputer, baik desainernya maupun softwarenya. Saat ini, para siswa di sekolah, khususnya setingkat SMP atau MTS atau yang sederajat, sudah mulai diberi mata pelajaran yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk itu, diperlukan adanya sistem pembelajaran yang baik agar para siswa bisa lebih mudah memahami pembelajaran tentang teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, pengertian teknologi informasi. Teknologi adalah aktivitas ataupun kajian yang digunakan pengetahuan sains untuk tujuan praktis dalam industri, pertanian, perobatan, perdagangan, dan lain-lain. Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana, sistem atau metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengelola, menafsirkan, menyimpan organisasi, dan menggunakan data secara bermakna. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah sarana prasarana, sistem, atau metode untuk memperoleh, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi dalam PAI. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan agama Islam. Sistem pembelajaran dalam nasional adalah saat ini diyakini kurang efektif. Konsep kemampuan otak, kecerdasan, dan kreativitas telah berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan dalam bidang teknologi dan komunikasi. Diakui atau tidak sekarang ini, tidak sedikit guru dalam pembelajaran di kelas masih monoton menggunakan ceramah sebagai metode ataupun menjadi media sapu jagat dalam menyampaikan materi, termasuk di dalamnya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Dari pernyataan tersebut, jangan sampai hanya mengandalkan metode tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan pelajaran PAI berbasis Information and Communication Technology atau ICT, atau sering disebut TIK. Selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan agama Islam. Pada prinsipnya, penggunaan ITC tidak dilarang, bahkan dianjurkan dalam Islam sepanjang untuk kebaikan dan kemaslahatan. Di luar koridor itu, tentu tidak boleh apalagi mengarah kepada kemaksiatan, membuang-buang waktu, ajang gosip, mengabaikan yang prioritas dan kewajiban, lupa akan tata nilai yang benar dan eksploitasi seks ataupun kejahatan. Ahmad Yani menyampaikan bahwa dalam pendidikan transfer pengetahuan bukan menjadi tujuan akhir, karena dalam pendidikan juga bertanggung jawab untuk memberikan pribadi atau karakter. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi hendaknya disesuaikan dengan sifat dan tujuan suatu mata kuliah, bukan hanya mengikuti tren. Baik, selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan agama Islam. Ada beberapa contoh pemanfaatan teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu teknologi informasi berbasis visual. Yang pertama, penggunaan program PowerPoint. Dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas, melalui program tersebut, guru tinggal menulis poin-poin penting materi yang akan disampaikan. Ada pemandangan baru di basis visual siswa sehingga bisa mengatasi kejenuhan dalam belajar. Selanjutnya, bisa dilihat, gambar di samping merupakan salah satu contoh pemanfaatan teknologi dalam pendidikan agama Islam. Dunia teknologi informasi kini memberikan banyak pilihan kepada semua orang, tak terkecuali guru pendidikan. Jadi dari gambar tersebut itu adalah salah satu contoh PowerPoint yang dimana digunakan dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi masih dalam pemanfaatan teknologi informasi. Yang kedua, agar lebih menarik, bisa juga guru menggunakan program
Makromedia flash tidak hanya tulisan yang dapat disampaikan ke peserta didik, tetapi juga dapat menampilkan suara atau video yang berkaitan dengan materi tersebut. Misalnya, dalam materi pembelajaran tentang iman kepada hari akhir. Melalui program ini, peserta didik tidak hanya mendapatkan pengetahuan materi tersebut, tetapi juga pembelajaran interaktif. Dengan menggunakan film, maka siswa akan mendapatkan pengetahuan dari basis audio dan visual. Contoh dari nilai karakter film adalah Habibie dan Ainun dalam pendidikan agama Islam. Pemanfaatan teknologi informasi dalam PAI masih sama. Yang B, poin B, teknologi informasi berbasis internet. Pertama, ada email. Menggunakan email untuk mengumpulkan tugas dari peserta didik, sekarang ini yang biasa dilakukan guru kepada peserta didik dalam mengumpulkan tugas melalui buku atau kertas. Pengumpulan tugas melalui email tersebut sekaligus mendidik peserta didik untuk mengurangi global warming atau pemanasan global. Karenanya, peserta didik dilatih untuk mencegah global warming sekaligus menyelamatkan dunia melalui meminimalisir penggunaan kertas. Poin B. Yang kedua adalah mailing list. Menggunakan list mail untuk diskusi kelas yang diajarkan. Melalui mailing list, guru dapat membuat grup atau kelompok sendiri, bisa berupa satu kelas atau satu sekolah, untuk berdiskusi. Yang ketiga, weblog dan e-learning. Menggunakan weblog untuk pembelajaran di dalam atau luar kelas, weblog lebih sempurna di antara kelebihannya adalah guru dapat membuat semua karya atau hasil pemikiran yang dimiliki. Weblog dapat digambarkan seperti surat kabar atau surat pribadi guru. Surat kabar tersebut mau diisi apa tergantung pada guru, hubungannya dalam pembelajaran. Guru dapat mengunggah atau mengupload semua materi pembelajaran pendidikan agama Islam ke website. Melalui media ini, peserta didik dapat belajar tanpa dibatasi dengan ruang kelas. Contoh dari e-learning yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari atau yang sering kita gunakan adalah Open Learning dan juga Google Classroom. Baik, mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.